putri kami itu sakit selaput jantung. Kata siapa? Kata medis. Medis kan? Yes. Sekali lagi medis, Pak. Ya, dan Ya. itu ada hasil CT scan dan Iya, karena kita percaya dengan teknologi. betul. Ya. Nah, kemudian sehingga akhirnya harus dibawa ke Singapura. Akhirnya butuh. Kalau nggak punya ini nggak bisa ke Singapura kan? Waktu dong. itu ada penyediaan lansia. Oke, whatever. Iya dong. Yes. Iya, akhirnya. Dan kemudian akhirnya waktu itu harus ketemu dengan seorang dokter. Apa yang terjadi? Yes. Ekspektasi kita atau istilahnya kesungguhan kita untuk mengandalkan Tuhan menjadi berkurang. Walaupun kita ignore, Pak. Enggak dong, kita ini kan orang labora kan gitu, Pak ya. Tapi tanpa sadar di alam bawah sadar kita, jiwa kita di situ sudah goyang. Bisa dikatakan iya dan tidak. Iya. Nah, karena apa? Ini izinkan saya bercerita. Karena pada waktu itu kami nggak punya uang. Pelayanan kami lagi bangkrut. Pelayanan televisi. Kudus program tidak bisa diteruskan karena kami nggak punya duit, dan waktu itu kami punya hutang puluhan juta ke stasiun televisi. Dan kemudian pada waktu itu rumah kami kebanjiran, sehingga yang membawa virus, dan anak kami putri waktu itu putri satu-satunya, umur 7 tahun, sehingga dia sakit sampai nggak bisa nafas. Kami nggak punya uang untuk bisa bawa ke dokter. Oke, bagaimana dengan orang yang nggak bisa ke Singapura? Sehingga dokter itu ternyata seorang anak Tuhan yang luar biasa, dan ditangani oleh 4 dokter, 4 kali nggak bayar, Pak, oleh dokter-dokter ini. Nah, jadi makanya tadi saya katakan, karena sistem pendidikan ini sudah teruji, dan ternyata ada juga anak-anak Tuhan yang bisa menyelamatkan kehidupan, dan ternyata mereka nggak mau dibayar. Ini di Singapura, Pak, bukan di Jakarta, bukan di Surabaya. Pertanyaan saya, apakah itu berlaku umum? Iya dan tidak. Karena ada orang-orang yang juga merasakan mujizat-mujizat Tuhan ini. Tetapi memang saya tahu ada orang-orang yang harus mati karena mereka nggak punya uang. Gitu. Bapak tahu dari mana munculnya itu penyakit? Ya, ditelusuri dulu gitu. Dari virus banjir. Air banjir. Dari mana Bapak tahu itu ada virus? Ya dokternya verifikasi seperti kan di kultur. Itu nanti kita cerita di belakang layar. Asik. Ya, cerita belakang. Jadi proses banyak orang sakit itu sebenarnya yang tadi saya cerita di dalam. Ya. Bahwa itu seperti itu. Jadi tubuh kita ini sempurna Tuhan ciptakan. Hanya ketika kita baru lahir, kemudian kita hidup dengan banyaknya, tadi Bapak sebut ada antibiotik lah, ya, apa semua. Itu semua. Jadi ada 2 cara. Ada yang saya nggak enak membahasnya. Jadi ada yang memang serangan roh, serangan spirit. Ada yang memang akibat apa? 2 cara. What we are, what we do. Apa yang masuk ke dalam tubuh kita, itulah yang menjadikan tubuh kita seperti itu. Gitu kan. Apa yang Bapak sebutkan tadi, Bapak cari di Alkitab nggak ada penyakit. Nama penyakit itu ada. Apakah karena mungkin belum ditemukan, Pak? Tidak. Tidak. Mereka nah itu hebatnya sains, membuat apakah tidak pernah ditemukan. Terus pertanyaannya, kenapa mereka memberi nama itu? Dasarnya apa nama-nama itu? Ya, nggak ada. Berdasarkan simptom aja. Enggak, maksudnya nama-nama penyakit itu, contoh cancer lah, apalah apa. Nggak ada. Begitu banyak tuh spesifikasi nama-nama itu kan? Ya. Ya itu. Siapa yang bikin nama-nama itu? Nama-nama penyakit ya? Iya, nantilah kita bicara di lain kesempatan gitu ya. Ya. Oke, nah nanti bisa menimbulkan kontroversi. Ya. Bukan kontroversi. Ya. Kita jangan takut dengan kontroversi. Ya. Karena perubahan itu datang dari kontroversi. I see. Kalau kita tenang-tenang aja, itulah akibat dari apa? Diseragamkan. Kita takut berbeda. Takut berpendapat. Takut berbeda. Karena apa? Seragam. Kalau nggak seragam, orang bully kita. Kontroversi itu awal daripada perubahan. Yesus membawa kontroversi. Betul. Jelas. Beranikah kita? Belum tentu. Belum tentu, harus berani. Itulah iman yang penuh, Pak. Ini kan semua ini membuat kita menjauh dari Tuhan. Betul Bapak bilang ada hasilnya gitu. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Apakah iman kita menjadi seperti itu?
kita lupa bagaimana penyakit itu datang dari makanan juga yang kita makan. Ya, bisa. Bukan bisa, memang iya. We are what we eat. Jadi harus makan makanan yang sehat. Itu yang sehat otomatis. Semua berangkat dari tanah, bukan dari toko, dari pabrik. Bukan dari pabrik maksudnya. Jadi jangan makanan olahan, tapi yang benar-benar Iya, numbuh dari itu tanah yang berpengaruh, alami. Anak Bapak umur berapa? Mungkin. Waktu itu anak saya umur 7 tahun. Oke, umur 7 ya. Dia suka makan apa? Nah itu, cek lagi. Dia kurang suka makan pada waktu itu, Pak. Udahlah, pokoknya ada persoalan yang terjadi setelah itu. Kenapa orang nggak jadi suka makan? Gitu. Iya, iya. Apakah dia sebelumnya diimunisasi juga? Iya. Ya. Bisa jadi ya. Mungkin Ya. aja. Kalau Ya, itu jadi waktu itu anak-anak kan giginya nggak bagus ya. kenapa nggak bagus? Nggak pernah tahu. Nah itu Bapak cari tahu. Mungkin karena Makan permen loh. makan permen. Pak, gigi kita juga nggak bagus juga ada penyebabnya. Karena pakai odol. Gimana, Pak? Karena pakai odol. Kalau gitu kita sikat giginya pakai apa? Kan ada cara lain. Orang dulu nggak Arang. pakai odol, pakai ini siwak. Kalau mau kumur-kumur pakai daun sirih. Itu kan kita kan cuma karena kebiasaan, Pak. Nggak mau lepas dari situ. Ya, karena kita sudah di brainwash atau di udah kebiasaan. Ya. Brainwash cuma dengan pengulangan, repetition. The most basic programming on mind control is repetition. Udah. Ulang-ulang aja. Dulu kita nggak makan nasi kok. Bangsa ini makan apa? Tela. Akhirnya kita menganggap bahwa nasi adalah makanan pokok Indonesia. Nggak makan nasi, nggak nendang. Iya, betul. Padahal yang bawa nasi ke beras ke sini adalah mereka yang makan roti sekarang, makan gandum. Gitu. Jadi telusuri kenapa semua.